Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azin Ariza dari Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Daerah semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Tradisi Mandi Sapo Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Menurut Kuaja Ningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dalam hal ini, Profesor Dr. Kuaja Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Malinowski menyebutkan bahwa kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebudayaan dan kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. E.B. Taylor dalam bukunya Primitive Culture, kebudayaan adalah satu kesatuan atau jalinan konteks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat istiadat, dan kesanggupan-kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Tradisi berasal dari kata tradisium. Pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia, objek, material, kepercayaan, hayalal, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat istiadat, kesenian, dan properti yang digunakan. Sesuatu yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi, atau disimpan sampai mati. Bagi para pewaris, setiap apa yang mereka warisi tidak dilihat sebagai tradisi. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup di dalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang dipertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. Tetapi sering dengan waktu, banyak yang seiring melupakan budaya karena kurang tertarik atau bisa jadi karena tidak tahu sama sekali. Upaya yang dilakukan masyarakat pun untuk mengenalkan budaya tempat tinggalnya banyak diketahui oleh orang luar, sedangkan yang satu tempat tinggalnya kadang tidak memperdulikan. Dengan mengenalkan kebudayaan, masyarakat juga menanamkan nilai-nilai yang mengandung positif untuk mempertahankan tradisinya tersebut. Berbagai macam dilakukan agar tradisi tersebut terus dijalankan dan dikenal banyak orang. Penulis memilih judul Tradisi Mandi Sapo yang ada di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis ini masih berjalan dengan tradisinya yang masih sangat utuh. Selain itu juga berpartisipasi masyarakat di Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis sangat luar biasa untuk melakukan tradisi mandi sapo di tempat tinggalnya. Tradisi ini dilakukan setahun sekali dengan bertujuan mempercayai agar terhindar dari bala, seperti kecelakaan, bencana, dan penyakit. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun, dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudayakan akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang terus dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Tujuan tradisi yang akan pada masyarakat memiliki tujuan supaya hidup manusia kaya akan budaya dan nilai-nilai bersejarah. Selain itu, tradisi juga akan membuat kehidupan menjadi harmonis. Hal ini akan terwujud jika manusia menghargai, menghormati, dan menjalankan suatu tradisi dengan baik dan benar, juga sesuai dengan aturan. Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme. Dengan dinamisme, animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur, yang ritualnya terekspresikan dalam persembahan tertentu yang dianggap keramat. Sedangkan dinamisme adalah suatu istilah dalam antropologi untuk menyebut suatu pengertian tentang suatu kepercayaan. Kata ini berasal dari kata Yunani, dinamis dan dinaumus, yang artinya kekuatan atau tenaga. Jadi dinamis ialah keyakinan bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Karena itu harus dihormati dan terkadang harus dilakukan ritual tertentu untuk menjaga tuahnya. Kajian berasal dari kata mengkaji. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami semua orang. Kata yang dipakai untuk suatu pengajian atau kepentingan keilmuan. Kata-kata kajian adalah kata yang dipakai untuk suatu pengajian atau penyelidikan. Ketertarikan penulis ini memilih judul ini karena tradisi yang diambil memang sudah turun-temurun dan penulis sudah lama ingin mendalami lagi tentang tradisi ini. Tradisi yang penulis tulis ini tidak banyak yang tahu tentang tradisi ini. Selain tradisi mandi sapo,
Tradisi mandi sapu ini setiap setahun sekali diadakan. Air yang dimandikan pun bukan air sembarangan. Air yang dimandikan berasal dari sumur yang tua yang sudah diwakafkan. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Budaya seringkali berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman. Kedua, banyak yang melupakan budaya karena kurang tertarik atau tidak mau tahu sama sekali. 3. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengenakan budaya tempat tinggalnya. 4. Upaya masyarakat untuk mempertahankan tradisi budaya tempat tinggalnya. 5. Tradisi ini dilakukan setahun sekali dengan pertujuan mempercayai agar terhindar dari bala. 1.3 Rumusan masalah. Untuk mempermudah dalam penyelesaian penulisan ini, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai awal langkah dari penelitian rumusan-rumusan dari pokok-pokok permasalahan berikut. 1. Tradisi apa? 2. Nilai tradisi apa yang terdapat? Dan 3. Bagaimana cara mandi sapu? 1.4.1 Tujuan penelitian. Tujuan penulis ini mempunyai maksud yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui bagaimana cara tata mandi sapu. 2. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara masyarakat dan budaya tidak bisa dipisahkan, untuk mengetahui tentang makna tradisi mandi sapu. 1.4.2 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian penulis agar nantinya lebih tahu tentang tradisi, baik untuk pembaca ataupun untuk penulis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui manfaat yang didapat setelah mandi sapu. 2. Untuk mengetahui sejarah manfaat tradisi mandi sapu. 3. Untuk mengetahui proses manfaat yang diambil di tradisi mandi sapu. Sekian dari penjelasan proposal saya yang berjudul Tradisi Mandi Sapu Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.